Oke, konco bonsai semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam lindungannya, selalu diberi kesehatan. Oke, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Hanafi Ruby Bonsai. Kali ini di depan saya ada pohon waru merah. Ini masih simpang siur asnya. Ini nanti saya akan memilih batang yang diperlukan maupun cabang yang diperlukan. Ini akarnya sudah istimewa sekali, sudah diprogram, ini muter segala arah, ada sangat luar biasa. Ini dulunya membuat akar mutar seperti ini. Pertama langkahnya waktu masih kecil kita spasi, terus kedua kita pecah dengan sistem sayat ini. Nah, supaya kesan alaminya, kesan cangkokannya sudah hilang dan terkesan alami. Ini nanti ini buat setang ataupun cabang pertama. Terus batang yang panjang ini nanti saya buang. Ini saya buang. Nah, ini calon as utama ini. Kita potong sini, kita loskan ini. Ke depannya kita panjangkan atau kita besarkan sehingga proporsi. Nah, ini untuk back cabang belakang. Oke, sebelum saya mengeksekusi memotong pada waru merah ini, sebelumnya akan saya buat sketsa pohon ini. Ini akarnya sudah saya buat. Nah, ini cabang pertama, ini nanti ini back. Nah, ini masih lurus, sama ini masih lurus. Nah, nanti saya potong sini, otomatis nanti tumbuh ini tunas tidur, nanti tumbuh sini. Nah, untuk cabang kedua, kalau bisa konco-konco bonsai semua untuk mencari atau membuat cabang pertama itu menurut hukum pakemnya bonsai natural, kalau bisa posisi di sebelah kanan. Kalau menurut pakem ya, kalau menurut selera terserah, bisa dibikin kiri kanan tuh oke-oke saja, sah-sah saja. Nah, ini saya buat langsung saja konsep kedepannya bonsai ini. Ini nanti percabangannya sangat kaya sekali. Nah, ke atasnya semakin kecil. Ini saya mau jelaskan.
ini akar yang mutar seperti ini, akar yang mutar segala arah ada akarnya, akarnya bentuknya sama, ini besarannya juga sama, dan juga ada tahapan semakin ke sana semakin kecil. Ini akar seperti ini, akar mutar seperti ini juga mewakili ke atasnya. Ke atasnya juga percabangannya mutar ke segala arah. Percabangannya mutar juga sangat banyak, segala arah ada. Ini mewakili akar yang seperti ini. Harus pula ke atasnya juga sama, karena setiap akar itu menopang percabangan di atasnya. Berbeda dengan pohon-pohon yang akarnya itu tidak mutar. Seperti ini misalnya. Ini pohon. Ini akar besar, pecah. Nah, akar seperti ini tidak mutar seperti contoh pertama pada waru ini. Berbeda sekali ini karakter akarnya. Nah, ini juga menopang cabang atau batang di atasnya itu tidak menyebar. Nah, kalau pohon dengan akar seperti ini tampilan batangnya itu, tampilan batangnya itu tampil dengan tegas. Dengan tegas. Nah, ada apa lagi? Nah, kayak gini lah. Ini sangat harmonis sekali. Bisa kita bayangkan, konco bonsai semua, bila gaya setel ini, gaya mutar segala arah ini akarnya ini memakai akar ini. Nah, memakai akar ini semisal. Ini akar ya. Akarnya besar, tapi cuma sedikit. Ini tanah. Nah, kurang patut. Nah, ini dipandang mata tidak enak, karena percabangan di atasnya itu sangat mutar. Beda dengan perakarnya. Jadi dipandang juga tidak enak, dan filosofi pada alamnya juga ini menyalahi dari filosofi sebuah pohon. Ini juga dengan percabangan seperti ini, dengan gaya yang sangat tegas ini, dengan akar mutar segala arah, dengan besarannya sama, ini juga akan tampil wagu ataupun tidak sesuai, tidak enak dipandang mata. Oke, penjelasan tentang karakter sebuah akar juga percabangan ataupun batang sudah saya ulas. Selanjutnya saya eksekusi pohon waru merah ini, mana yang dibuang dan mana yang kita perlukan untuk nanti membuat bonsai tampil jadi proporsi.
besarkan, ini besarkan back sana dinggo merah ya iki kalau metah lagi nanti nabi kan ya wes. Oke, konco bonsai semua, ini pemotongan pada waru merah sudah selesai. Ini saya potong, nanti as lanjutannya ini pakai ini dibesarkan, diloskan. Nanti seiring waktu dengan pengelosan as yang baru ini berjalan kambium. Kalau pada waru sangat cepat sekali untuk menutup kambiumnya. Ini besar, kambium menutup. Ketika ini sedang sudah besar, kita potong lagi untuk percabangan lanjutan. Otomatis ini di bawah potongan as ini ada tunas tidur, nanti tumbuh kita pakai, kita loskan juga untuk keseimbangan cabang kedua. Ini cabang pertama. Lah, ini potongannya terlalu panjang. Nah, ini bagi konco-konco bonsai, ini jangan asal potong langsung ukuran yang kita butuhkan. Semisal kita potong di sini memang butuhnya hanya pendek, tapi berhubung ini tidak ada tunas yang tumbuh, nanti kalau kita press ini nggak ada tarikannya, malah nggak bisa tumbuh. Maka dari itu saya potong pas ada tunasnya yang sudah tumbuh, jadi untuk tarikan. Nah, otomatis ada tarikan, kambiumnya berjalan. Dengan berjalannya kambium, maka tunas tidur ini akan tumbuh. Nah, ketika nanti akar tidur ini tumbuh, dan ini juga ada akar tidur tumbuh, kita pendekkan karena akar tidurnya sudah tumbuh tunas. Begitu pula pada cabang back ini juga masih panjang karena tunas tidurnya belum bangun. Oke, mungkin penjelasan tentang waru merah ini atau sketsa sudah saya buat, sudah selesai semua dari tahap akar, tahap pemilihan cabang, juga pembuatan as batang yang baru sudah selesai. Ini sketsanya. Oke, terima kasih atas atensi semuanya. Selamat berkarya, dan kita harus selalu berkarya. Jangan pernah takut untuk mencoba inovasi berkarya. Mungkin dari karya yang satu kurang bagus, coba lagi karya kedua, karya ketiga. Semakin banyak mencoba, semakin karyanya semakin lebih baik. Salam satu hobi, salam sehat. Assalamualaikum, matur nuwun.